Selamat pagi buat kita semua. Nama saya Octavia Dayana Baban, NPM 19010219, kelas PGA 4, mata kuliah Pendidikan IPS kelas tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjajahan masa Belanda di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjajahan Belanda pada tahun 1596 hingga 1942, di mana sebelum masa kemerdekaan kita, yaitu di mana di awal permulaannya masuknya Belanda ke Indonesia untuk menjajah, yaitu yang pertama kali yaitu jalur armada dagang Belanda yang dipimpin oleh Cornelius van Houtman, atau pertama kali ke Kepulauan Nusantara yang pada saat itu berlabuh di Banten. Nah, pada saat itu Banten merupakan kerajaan yang besar, di mana seperti halnya para kedatangan Belanda ini yaitu untuk mencari rempah-rempah dan juga untuk berdagang. Nah, namun pada akhirnya seperti yang kita ketahui, bangsa Portugis, Belanda juga menguasai serta menjajah Indonesia yang berlangsung selama lebih 350 tahun. Nah, dalam rangka untuk mengurusi kepentingan dagangnya, maka pada saat itu Belanda membentuk suatu peraturan yaitu atau organisasi yaitu tentang VOC atau juga disebut Verenigd atau Oost-Indisch Compagnie atau Persatuan Dagang India Timur. Nah, VOC ini mempunyai kekuasaan untuk memonopoli perdagangan dan juga memiliki kekuasaan militer untuk menghadapi perlawanan terhadap persaingan dagang. Pada tahun 1619, di sini terjadi perselisihan antara Pangeran Jayakarta dari Banten dengan Belanda. Nah, pada saat itu Jayakarta ini yaitu dibakar serta yang kemudian dibangunlah sebuah kota pusing puing-puing, di mana kota Jayakarta tadi yang dinamakan dengan Batavia. Nah, pada saat Belanda menerapkan politik ini, penjajahan muncullah pahlawan-pahlawan bangsa yang berusaha membebaskan semuanya dari Belanda. Nah, penjajahan seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Imam Bonjol, Antasari, Sisingamangaraja, dan lain-lainnya. Nah, itu yang pertama, penjajahan Belanda. Yang kedua, penjajahan Belanda kedua yaitu pada tahun 1816 hingga 1942. Nah, berdasarkan perjanjian Convention of London tahun 1814, akhirnya Belanda berkuasa kembali di Indonesia untuk kedua kalinya. Belanda melaksanakan sistem tanam paksa dan pada masa itu juga dilakukan atau di mana modal-modal swasta liberal atau liberal masuk ke Indonesia. Penjajahan Belanda ini pada periodenya sangatlah tidak berlangsung selama 26 tahun. Penjajahan Belanda ini pun berakhir setelah belantara Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imamura. Ia berhasil menaklukkan penjajahan Belanda tanpa syarat atau penyerahan Belanda tanpa syarat. Nah, tanggal 10 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang yang pada saat itu di mana Gubernur Jenderal Van Stauber dan Letnan Jenderal Terpoorten menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Imamura di daerah Kalijati. Nah, di sini juga kita lihat Jepang juga menjajah Indonesia dengan cara yang keji, melebihi dari Belanda, meskipun waktunya lebih dikit atau lebih singkat daripada penjajahan Belanda. Nah, di sini penderitaan di bawah penjajahan Belanda dapat kita lihat dari POC atau VOC, yang di mana beberapa kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Yang pertama, sistem monopoli perdagangan. Yang kedua, pelayaran hongi. Yang ketiga, ekstripiasi. Yang keempat, tanam paksa. Yang kelima, wajib tanam kopi untuk mendapatkan perdagangan VOC. Yang keenam, melaksanakan berbagai macam kerja rodi kepada rakyat. Yang ketujuh, mengadakan pungutan pajak yang memberatkan rakyat tidak sewajarnya. Nah, di sini juga saya akan memberikan gambar-gambar pada masa penjajahan Belanda. Baik, ini adalah gambar di mana para tokoh-tokoh bangsa Belanda yang menjajah Indonesia. Nah, yang di tokoh 4 yang merupakan pemimpin keji atau kejam terhadap Indonesia. Kemudian
Di sini ada yaitu tentang kerja paksa, yaitu di VOC. Seperti budak, benar-benar budak tanpa memikirkan hak kemanusiaan yang ada. Di sini mereka dipaksa hingga kerja tanpa mengenal letih. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan pada masa Belanda. Pada masa Belanda juga ada pendidikan. Seperti ini gambarnya, pendidikan masa Belanda. Yang keempat, setelah masyarakat bosan dengan mereka penjajah Belanda, di sini mereka berunding untuk mengalahkannya, berunding tentang penjajahan tersebut. Dan juga tokoh-tokohnya yang sangat terkenal tadi yang disebutkan adalah mereka berlima juga dapat disebut tokoh-tokohnya yang sangat antusias atau yang ikut serta mencegah yang namanya penjajahan Belanda tersebut.